Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu وبذلك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Alhamdulillah, para pemirsa Ikhwanul Muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita sekarang ini menyangkut hukum bagi orang yang sedang sholat sendirian lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang di belakang mengikutinya. Nah, pertanyaannya, perlukah orang yang datang itu memberi isyarat? Atau perlukah orang sendirian tadi segera merubah niatnya menjadi imam? Nah, ini bagaimana ceritanya? Sebab apabila orang melepaskan bacaan niat, maka ini pasti menjadi masalah. Nah, baiklah kita mencoba mengutip satu hadis serta penjelasan yang berkaitan dengan ini. Apakah ada tuntunan atau bagaimana ya? Nah, pertama, baiklah saya coba membacakan satu hadis yang bersumber dari Aisyah. Bunyinya begini. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi hujratihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di dalam biliknya. Wajidarul hujrati qasir, sedang tirai dinding biliknya itu rendah. Fara'an nasu syahsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang bisa melihat badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama nasu yusalluna bi salatihi, lalu berdirilah beberapa orang mengikuti salatnya. Fa asbahu fatahaddasu, keesokan harinya mereka membicarakan peristiwa itu. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saniyatu yusalla, pada malam kedua lalu berdiri lagi Nabi salat dalam biliknya itu. Faqama nasu yusalluna bi salatihi, lalu orang-orang pun berdiri mengikuti salatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Pemirsa dan netizen dimanapun Anda berada, jadi sebenarnya ada dua hadis yang tidak tersebut di sini, tetapi kutipan-kutipannya tetap dikaitkan dalam pembahasan, seperti hadis Anas bin Malik, hadis Sa'id bin Sabit, dan lain-lain, karena semuanya sudah tertulis dalam buku yang saya terbitkan kemarin. Nah, pemirsa, ketika lafaz hadis mengatakan fakumtu khalfahu, aku berdiri di belakangnya, kalimat ini adalah pernyataan Anas bin Malik menyebutkan bahwa pada mulanya Nabi berdiri dalam bilik untuk salat sendirian.
sedang Anas berada di luar tirai mengikuti salatnya. Nah, lantaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan sebagian badannya, maka orang-orang pun ikut di belakangnya. Kemudian malam-malam berikutnya semakin bertambah dan bertambah orang yang ikut. Nah, ini sebenarnya terjadi di bulan Ramadan, tetapi di sini kita tidak bukan membahas tentang bab tarawih. Ya. Jadi intinya bahwa kita yang hidup yang tidak sesaman dengan Nabi, tentu kita harus beribadah berdasarkan bayanul Quran atau dalil-dalil yang sahih. Nah, salah satu ilmu yang sangat penting dalam membedakan derajat hadis ya yang kita mau pelajari ialah belajar tentang ilmu sanad. Apa itu ilmu sanad? Yaitu persambungan berita. Kenapa? Pantas saja kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa laula sanadu faqad kharaba manaral Islam. Katanya andai kata tidak ada ilmu sanad maka hancurlah menara Islam sampai sekarang. Jadi ini penting. Jadi kita tidak boleh mengira-ngira atau mengandalkan pendapat sendiri ya, kecuali jika memang tidak ada atau belum ditemukan dalilnya, maka pengambilan bukan harus kita mengikuti ijtihad para ulama. Pemirsa, ada satu cerita lucu yang menarik saya dengar di salah satu channel Islam ya, dalam debat lintas agama. Mungkin tidak sama persis kata-katanya, tetapi alur ceritanya saya bisa tangkap begini. Ketika seekor kambing bertemu dengan serigala, ya, keduanya sedang asik berdiskusi. Serigala mengatakan bahwa rumput itu warnanya hijau, tetapi kambing protes, katanya, "Kadiroko saudara, rumput itu warnanya kuning." Lalu keduanya masing-masing ngotot mempertahankan pendapatnya, berjam-jam berdiskusi hanya soal sepele. Akhirnya serigala mulai marah, tetapi untung saja bisa memilih jalan sepakat, yaitu bersama-sama pergi menghadap raja ya untuk memutuskan masalah ini. Ketika sampai di rumah sang raja, keluarlah Raja Singa sambil mengusap matanya merasa terganggu, lalu berkata, "Hai, ada apa kalian datang mengganggu aku sedang tidur?" Begini yang mulia, ya, dia sambil menyampaikan permasalahannya tadi kepada sang raja. Nah, setelah itu dipanggillah si kambing menghadap oleh sang raja, lalu ditanya, "Hei bro, engkau mengatakan rumput itu berwarna kuning, betul atau tidak?" Kata kambing, "Itu memang benar Tuan." Ya. "Apakah kamu yakin dengan perkataanmu itu?" "Ya, mau apa lagi Tuan, itu kan menurut pendapat saya Tuan." Kemudian sang raja berdiam sejenak, lalu menyuruh kambing segera pulang. Maka pulanglah si kambing sambil berjalan bersiul-siul. Nah, sekarang giliran serigala ditanya, "Bro, betulkah rumput itu warnanya hijau?" Serigala menjawab, "Betul yang mulia. Menurut pengamatan saya di mana-mana pada umumnya rumput itu memang warnanya hijau Tuan." Ya. Jadi kami yakin itu? Iya, berdasarkan fakta memang rumput itu warnanya hijau Tuan. Nah, setelah sang raja tertegun sejenak, kemudian ia berkata, "Hai bro, ingat, ya, ada dua kesalahanmu yang sangat fatal hari ini. Ingat ya, pertama, engkau telah menghabiskan waktumu dengan sia-sia berdiskusi dengan si kambing yang sama sekali tidak memiliki dasar pengetahuan. Itu kan artinya kamu ikut-ikutan menjadi bodoh. Semestinya tidak perlu meladeni semacam itu. Masih banyak pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Lalu kamu datang hanya membuang-buang waktu percuma." Itu kesalahanmu yang pertama. Kesalahanmu yang kedua, yaitu kamu datang menyampaikan suatu pembicaraan yang sama sekali tidak ada manfaatnya bagi saya. Kamu datang sekarang mengganggu waktu-waktu tidur saya. Ya. Lalu disuruhlah pulang, maka pulanglah serigala sambil berpikir-pikir penuh penyesalan. Nah, pemirsa, silakan membuat kesimpulan apa yang Anda dalam pikiran kita masing-masing setelah mendengarkan cerita metafor dari saya ini.
Ya, jadi kita masuk dalam kesimpulan, kembali kepada tema bahwa ada 3 pokok masalah yang menjadi kesimpulan kita dalam bab ini. Yang pertama, 1, bilik yang dimaksud dalam hadis ini ialah tikar yang dibentangkan berkeliling menyerupai kamar, tetapi orang yang berada di dalamnya tetap terlihat sebagian badannya. Itulah yang dimaksud dalam hadis ini sebagai bilik-bilik. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh menjadi makmum kepada imam yang sholat sendirian dan makmum tidak perlu memberi isyarat kepada imam. Demikian pula orang yang sholat sendiri tadi tidak ada tuntunan untuk merubah niat jika tiba-tiba diikuti oleh orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh berimam kepada orang yang berada dalam bilik yang terlihat sebagian badannya. Ini maksudnya begini, bukan berarti bahwa orang harus memandang imam terus ketika sholat, bukan. Tetapi cukuplah bagi jamaah yakin bahwa dirinya dipimpin oleh seorang imam dalam satu jamaah dan tetap mengikuti gerakan dan suara takbir imam. Ya. Kemudian terakhir, ya, untuk melaksanakan satu ibadah, teristimewa ibadah mahdhah, harus berdasar melalui dalil-dalil yang sahih sesuai dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun." Rawahul Muslim. Siapa yang beramal suatu amalan tanpa ada perintahku, tanpa ada dalil, maka amalan itu ditolak. Saya kira demikian. Alhamdulillah. Ingat ya, jangan lupa subscribe untuk sesuatu kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, jazakumullahu khair. Nasrul minallahi wa fathun karim. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.